Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Aisyah Nadia dengan NIM 14012130116 dari BEM 4508 akan menyelesaikan video tugas besar terkait mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan dosen pengampu Pak Deden Syarif Hidayatullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menonton video ini. Pada video kali ini saya akan menyampaikan iptek dalam perspektif Islam, yang dimana peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedang yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Kedua, menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia yang kini dipimpin oleh peradaban barat satu abad terakhir ini mencengangkan banyak orang di berbagai penjuru dunia. Kesejahteraan dan kemakmuran material yang dihasilkan oleh perkembangan iptek modern membuat orang lalu mengagumi dan meniru-niru gaya hidup peradaban barat tanpa dibarengi dengan sikap kritis terhadap segala dampak negatif yang diakibatkannya. Pada video kali ini saya akan membahas 5 tujuan dibuat video ini. Yang pertama adalah memahami pandangan Islam terhadap iptek. Yang kedua adalah mengetahui hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Yang ketiga adalah mengetahui keutamaan bagi orang yang beriman dan berilmu. Lalu mengetahui kewajiban bagi orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Lalu yang terakhir adalah memahami tanggung jawab manusia terhadap alam dan lingkungan. Pada pengertian iptek, saya akan menjelaskan sedikit, yaitu iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan dua sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan juga ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Sebagai umat Islam, kita harus menyadari bahwa dasar-dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali dalam Al-Quran. Sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Masih banyak masyarakat kurang mampu yang putus harapannya untuk mendapatkan pengetahuan dan juga teknologi. Hal itu dikarenakan tingginya biaya pendidikan yang harus mereka tanggung. Maka dari itu pemerintah perlu menyikapi dan menanggapi masalah tersebut agar peranan iptek dapat bertujuan untuk meningkatkan SDM yang ada. Lalu yang kedua adalah integrasi iman, ilmu, dan amal. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut Dinul Islam. Di dalamnya terdapat 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan juga akhlak. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan paripurna. Keparipurnaannya terletak juga pada 3 aspek, yaitu akidah, ibadah, dan juga akhlak. Agama berfungsi untuk memberikan arah bagi seseorang untuk mendapatkan ilmu dan juga mengamalkannya. Dengan didasari oleh keimanan yang kuat, pengembangan ilmu dan teknologi akan selalu dapat dikontrol. Lalu keutamaan orang-orang yang beriman dan juga berilmu, yaitu Allah memberi satu nikmat kepada manusia yang tidak nilai harganya. Karunia ini yang membedakan antara manusia dan hewan. Manusia diberikan oleh Allah yaitu berupa akal, dan hewan tidak memiliki akal. Manusia dapat berperilaku dan bertindak sesuai dengan koridor kemanusiaan, dan manusia pun dapat berperilaku dan bertindak sesuai dengan koridor hak-hak kemanusiaan kepada orang lain. Menuntut ilmu juga adalah kewajiban setiap muslim. Tanpa ilmu, amal ibadah kita sia-sia, dan dengan ilmu kita pun akan beramal. Dengan ilmu kita pun akan bertobat. Dengan ilmu kita pun akan bahagia dunia dan akhirat. Dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah pun akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Bukhari.
Lalu ada kewajiban untuk menuntut ilmu dan juga mengamalkannya. Dalam Islam, menuntut ilmu merupakan perintah sekaligus kewajiban manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu pengetahuan kita bisa mencapai apa yang dicita-citakan, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hadis sahih diriwayatkan dari beberapa sahabat, diantaranya Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, dan juga Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu juga diriwayatkan dari hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah, yaitu sesungguhnya dunia adalah terkutuk dan terkutuklah semua penghuninya kecuali orang-orang yang mengingat Allah, para wali Allah, para orang-orang yang berilmu, dan juga orang-orang yang belajar untuk mendapatkan ilmu. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab manusia terhadap alam dan juga lingkungan hidup. Terkandung dalam Quran surat At-Tin ayat 4, yaitu artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini kekhalifahan menuntut manusia untuk memelihara, membimbing, dan juga mengarahkan segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memetik buah sebelum siap dimanfaatkan, memetik kembang sebelum mekar, atau menyembelih hewan yang terlalu kecil. Nabi juga mengajarkan akan selalu bersahabat dengan segala sesuatu meskipun tak bernyawa. Al-Quran tidak mengenal istilah penaklukan alam, karena secara tegas Al-Quran pun menyatakan bahwa penaklukan alam untuk manusia adalah Allah. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segalanya yang ada di bumi dan untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Untuk memelihara alam, yang pertama adalah tidak membuat kerusakan di lingkungan hidup. Yang kedua adalah meneliti dan mengkaji rahasia-rahasia kejadian alam, asal-usul kejadiannya, tujuan kejadiannya, dan akhir kejadiannya. Lalu juga yang ketiga, mempelajari kehidupan umat terdahulu. Dan yang terakhir adalah memelihara kelestarian alam. Sekian video yang dapat saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.